Shalom, sahabat-sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Harapan dan doa saya hari ini setiap saudara tetap bersemangat, antusias untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan belajar firman Tuhan untuk bisa kita lakukan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa memanjatkan syukur di dalam segala hal yang kita alami. Ini bukanlah satu disiplin yang mudah atau yang gampang. Tapi sebenarnya bersyukur itu menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang penyembah yang benar. Karena bersyukur adalah tanda otentik dari seorang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudara-saudara kita bisa membangun disiplin bersyukur ini? Apakah yang bisa menjadi alasan untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, terlepas apa yang sedang kita alami? Belajar dari Mazmur 136, kita akan melihat alasan bersyukur selalu akan melibatkan karya Allah. Baik itu terhadap sekeliling kita, di masa lalu, dan yang sekarang sedang kita alami. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan merupakan dasar kita bisa mempercayai dan menyembah Dia seumur hidup kita. Sebelum kita membahas lebih jauh tema ini, mari saya mau mengajak kita semua untuk kita membangun keintiman kita bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, kesetiaan-Mu tetap selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal dan kekal selama-lamanya. Dan kiranya kebenaran firman pada hari ini yang kami bahas sungguh akan menyingkapkan dan mendorong kami untuk hidup senantiasa di dalam ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur ini merupakan Mazmur yang berisi pelajaran-pelajaran sejarah. Seringkali dipadankan dengan Mazmur 135 yang baru kemarin kita bahas. Selain itu kita tahu ada Mazmur sejarah dalam Mazmur 78, 105, dan 106. Nah akan tetapi ada satu kata perintah yang memulai Mazmur ini, yaitu kata bersyukurlah. Dalam bahasa aslinya itu hodu. Dalam ayat 1 sampai 3 dan ayat 26. Jadi dimulai dari awal ditutup. Ya, inclusio namanya. Dimulai dari awal ditutup lagi dengan sebuah ajakan atau sebuah panggilan untuk bersyukur. Ini memperlihatkan berarti bahwa karena ada ucapan atau ajakan bersyukur atau memuji, berarti Mazmur ini bisa kita kategorikan sebagai, ya mungkin saudara sudah tahu ya, itu adalah Mazmur pujian. Mazmur ucapan syukur. Karena selalu dimulai dengan ajakan lalu nanti diberikan alasan kenapa kita melakukannya. Dan kemudian didorong lagi untuk kita melakukan itu sebagai gaya hidup. Jadi yang menjadi pembeda dari Mazmur ini adalah dia berisikan rangkaian peristiwa dengan pandangan panoramik. Kalau kita istilah panoramic view itu kalau kita ambil foto begitu ya. Nah jadi dia panjang, lebar begitu, berisi banyak scene-scene gitu ya, adegan-adegan. Nah inilah yang ada di dalam Mazmur 136. Di mana panoramic view ini tentang penyediaan Allah kepada bangsa Israel. Hal yang menarik juga dari Mazmur ini adalah adanya jawaban atau respons untuk setiap pernyataan di kalimat pertama dengan jawaban yang sama. Ini seperti kalau kita lagu itu ada chorusnya dan atau refrainnya, yaitu chorusnya adalah sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada satu kata yang terus-menerus saya sering kali ingatkan di dalam perjanjian lama. Ada 250 kali disebut, yaitu kata kasih setia atau hesed. Hesed itu di dalam bahasa Ibrani menjelaskan tentang siapa Allah dan karakteristik yang melekat di dalam diri Allah. Jadi hesed itu adalah intrinsic values dari Allah sendiri, intrinsic character. Jadi kasih setia yaitu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih setia yang menyatakan dirinya kekal selama-lamanya. Jadi sifat itu akan melekat terus kepada Allah. Dan Yahweh Israel memperkenalkan karakter kasih setianya ini kepada Musa pertama sekali. Pada waktu Musa menerima 2 loh batu yang sebelumnya sudah dihancurkan. Tetapi kali ini 2 loh itu adalah 2 loh batu yang baru yang berisikan perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dikatakan, kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya atau hesednya itu kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak dan cucunya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu pertama dibanding dengan penghakiman. Kalau penghakiman itu generasi ketiga, generasi keempat. Tetapi kasih setia Tuhan itu beribu-ribu. Sampai beribu-ribu keturunan. Itu sebabnya bangsa Israel seberapapun berontaknya mereka, karena Allah sudah membuat perjanjian dengan kasih setianya itu sebagai dasar perjanjiannya,
maka Allah akan terus, walaupun mereka harus dihukum, tapi Allah akan memelihara mereka dan menjaga mereka. Dan juga untuk menggenapi panggilan Allah dalam hidup mereka. Nah, Mazmur 136 ini dibuka dengan ajakan untuk memuji dan bersyukur kepada Yahweh. Karena apa? Karena kebaikan dan keajaiban-keajaiban yang besar yang Dia sudah lakukan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat struktur daripada Mazmur ini, kita melihat pertama adalah ajakan untuk memuji dan bersyukur. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu kan dijawab, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Wah, ini Allah segala Allah. Lalu yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ini menarik saudara, karena kalau di agama-agama lain atau budaya-budaya pada waktu itu banyak dewanya. Jadi nyembah dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Tetapi kepada orang Israel dikatakan cuma satu. Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah atau segala dewa. Jadi kelihatan sekali bahwa monoteis itu diperkenalkan berbeda dengan agama-agama lain di sekitar bangsa Israel pada masa perjanjian lama. Ajakan bersyukur kepada Allah. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu alasan untuk bersyukur dari mulai ayat 4 sampai dengan ayat 25. Kalau kita melihat alasan itu ada 3 alasan kenapa mereka bersyukur. Kelompok pertama itu ayat 4 sampai 9. Yaitu mereka bersyukur karena karya Allah terhadap alam semesta. Terhadap ciptaannya dikatakan karena Dia melakukan keajaiban besar, Dia menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, Dia menghamparkan bumi di atas air, Dia menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari menguasai siang, bulan untuk menguasai malam. Itu bicara mengenai semua alam semesta. Jadi perbuatan siapa yang menciptakan ini? Yahweh. Mari kita bersyukur untuk kalau kita masih melihat matahari walaupun terik kadang-kadang. Kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara semua flora dan fauna yang Dia ciptakan. Sekalipun manusia mungkin jahat menghancurkan, tetapi Tuhan memelihara. Lalu kemudian bagian kedua yaitu karya Tuhan dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ayat 10 sampai dengan 22. Dimulai dari kelahiran bangsa Israel yaitu dari Mesir. Ayat 10, Dia memukul mati anak sulung Mesir dan terjadilah Eksodus. Membawa Israel keluar di tengah-tengah mereka dengan tangannya yang kuat dan lengan yang teracung. Dia membelah laut Teberau, menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, mencampakkan Firaun, memimpin umatnya melalui padang gurun, mengalahkan raja-raja yang besar, membunuh raja-raja mulia. Baik itu Amori, Og, Raja Basan, memberikan mereka tanah milik pusaka kepada hamba-hambanya. Nah, itu semua ada perjalanan sejarah dari mulai mereka lepas dari perbudakan sampai mereka mendapatkan tanah perjanjian di Kanaan. Ini sejarah bangsa Israel pada waktu itu. Lalu yang ketiga karya alam semesta tadi, yang kedua karya Allah kepada bangsa Israel, yang ketiga karya Allah kepada bangsa itu sekarang pada masa di mana itu ditulis. Jadi katakan Dia mengingat kita ketika direndahkan. Jadi ketika mereka sedang mengalami tekanan, mereka dipermalukan, mereka kalah dalam peperangan misalnya. Lalu kemudian membebaskan kita dari para lawan kita. Dia bahkan memberikan makanan kepada segala makhluk. Itu Dia berbicara mengenai karya Allah yang ajaib dan besar sekarang ini. Lalu yang ketiga, ditutup dengan komitmen untuk memuji dan bersyukur dalam ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Nah, semua itu dijawab dengan sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, kata perintah bersyukurlah atau hodu itu sebenarnya berasal dari kata kerja Ibrani yaitu yada. Nah, kita tahu bagi para pemuji, para penyembah yang ada dalam pelayanan profetik atau doa, yada itu kan artinya pujian atau pengakuan, confession.
Nah, dalam perjanjian lama kata yada itu mengindikasikan adanya lagu pujian tetapi disertai dengan persembahan syukur. Nah, kita tahu ada toda, ya. Toda itu artinya terima kasih. Toda rabah, thank you very much di dalam bahasa Ibrani. Nah, seperti dalam Mazmur 107 ayat 22 dikatakan, biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorak. Nah, ini dia. Inilah sebenarnya yang namanya hodu itu, bersyukur tetapi bersyukur dengan bersorak-sorak dan dengan puji-pujian yang penuh kegembiraan. Jadi bukan cuma bersyukur tapi nangis-nangis, bukan. Bersyukur dengan sebuah sorakan kegembiraan. Nah, di dalam Mazmur 136 diberikan alasan kenapa mereka mempersembahkan kurban syukur dengan pujian. Bukan hanya karena pertolongan Tuhan di dalam kesulitan mereka, tetapi juga mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang hebat kepada Israel sepanjang perjalanan bangsa itu sampai Mazmur ini ditulis. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Respons itu ya, yang terus-menerus ada di 26 ayat. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, ini menjelaskan yang tadi saya sebut di awal, yaitu hesed. Dan dikatakan sifat hesed ini seperti sifatnya Allah, yaitu apa? Kekal. Selama-lamanya. Kekal. Jadi, apa maksudnya sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan? Jadi bersyukur karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, memberikan pujian yang penuh sukacita kepada Tuhan. Karena setiap orang percaya, dimulai dari bangsa Israel dan kemudian kita sekarang ini, selama-lamanya ditopang, dipegang oleh tangan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang menopang kita itu adalah tangan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Dia memelihara kita. Dia menjaga kita. Dan hal ini menjadi penting, saudara-saudara, untuk bisa kita pahami. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu masa depan kita dengan pasti. Kenapa orang pergi ke tukang ramal? Karena mereka mau mendapatkan kepastian. Kenapa mereka pergi ke konsultan, manajemen atau ekonomi? Karena mereka mau tahu outlook ekonomi di masa depan supaya mereka bisa melakukan investasi dengan tidak sia-sia. Tetapi yang pasti tidak ada satupun jaminan orang bisa memprediksi masa depan yang pasti. Nah, karena tidak ada satupun yang bisa di dunia ini, maka kita harus beralih kepada Allah yang kekal dan yang berpegang teguh dengan janjinya itu. Bahwa satu hal yang bisa kita pegang teguh dan kita bisa percayai adalah bahwa kita tetap dijaga oleh kebaikan Tuhan yang abadi. Yang tidak pernah gagal. Yang tidak pernah bisa kita hitung kebaikannya. Walaupun ada lagu yang mengatakan hitung berkat-berkatnya. Berapa banyak sih kita bisa hitung? Ada banyak yang pasti kelewatan. Karena memang tidak akan bisa kita hitung dengan pasti. Tetapi yang pasti adalah dia setia di masa lalu. Dia setia sekarang. Maka dia akan setia di masa depan. Nah, dari ayat 4 sampai 25. Kita bisa memetik pelajaran. Ya, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama bahwa Tuhan itu setia. Dalam menyediakan, dalam memelihara semua ciptaannya yang ada. Jadi ketika Allah mencipta alam semesta, dia bertanggung jawab memelihara semua itu. Dia bertanggung jawab dengan kedaulatannya untuk menjaga itu tidak hancur. Dia setia menyediakan kepada seluruh umat manusia. Bukan cuma bangsa Israel, tetapi semua umat manusia. Hujan, panas, salju, air, semuanya Tuhan sediakan tanpa pandang bulu. Tetapi kepada bangsa Israel yang ia khususkan,
Ia tetapkan karena merekalah yang menjadi alat dan sarana keselamatan bagi umat manusia. Maka karya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada Israel itu merupakan sebuah rancangan kasih. Rancangan yang penuh dengan anugerah. Karena tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Kembali kepada perjanjian Abraham di Kejadian 12 ayat 3. Olehmu Abraham, olehmu dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan beroleh berkat. Kita tahu di dalam silsilah dan berapa jumlah keturunan Abraham, ada sekitar 40 juta. Dan itulah yang menjadi berkat kepada umat manusia. Baik peradaban teknologi, peradaban ilmu sosial, ekonomi. Banyak dikatakan apa? 80% para pemenang hadiah Nobel itu adalah keturunan Yahudi. Baik langsung maupun yang keturunan kedua atau ketiga. Artinya Tuhan melakukan berbagai macam hal yang berat kepada bangsa Israel. Hanya untuk satu tujuan. Mereka akan menjadi sarana Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus hadir untuk menjadi penyelamat umat manusia. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah anugerah yang abadi dari Tuhan merupakan kekuatan dan motif pendorong dari karya yang menakjubkan dari ciptaannya dan tatanan semesta alam itu untuk perbuatannya yang menyelamatkan bangsa Israel. Jadi sekarang ini kepada kita sebagai umat Tuhan harus mengetahui bahwa kasih setia Tuhan itu selalu tersedia kepada kita. Pada waktu kita memerlukan. Seringkali kita mau semuanya harus beres ya. Setia, kuat, semangat, antusias. Itu adalah pengharapan kita. Tapi bagaimana seandainya di dalam minggu ini sahabat sekalian mengalami keadaan yang gagal di dalam kesetiaan. Jatuh dalam dosa. Mengalami beban berat. Mengalami kekecewaan. Maka sebagaimana Allah kepada bangsa Israel ketika mereka sedang terpuruk, ketika mereka sedang mengalami tekanan, mereka mengingat kasih setia Tuhan. Mari saat ini anugerah yang sudah Dia curahkan kepada kita lewat Yesus Kristus membuat kita tidak mau tertipu oleh si iblis. Bahwa ketika kita gagal, ketika kita tidak setia, ketika kita sedang kecewa, kita bukan mengundurkan diri. Tapi kita justru semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu ada pengampunan, ada pemulihan, ada penerimaan, ada kasih. Karena anugerahnya yang abadi itu tetap tersedia kepada kita. Itu membuat kita yakin bahwa seperti yang dikatakan dalam Mazmur, orang benar itu jatuh 7 kali. Itu adalah merupakan angka yang komplit. Kejatuhan yang komplit. Apa saja terserah Anda. Taruhlah semua. Semua nama kegagalan saudara taruh di situ. Tetapi Alkitab mengatakan, tapi mereka bangkit kembali. Kenapa? Karena Allah telah berjanji dan anugerahnya tersedia kepada kita. Nah yang ketiga, bukan cuman kita tahu bahwa Allah itu pemelihara. Allah itu juga anugerahnya tersedia kepada kita. Kapan saja kita memerlukan. Yang ketiga, sama seperti hesed atau kasih setia Tuhan itu telah mendorong bangsa Israel untuk terus mempercayai Yahweh dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa lalu. Dan memberikan mereka keyakinan pada waktu mereka sedang mengalami keadaan sulit. Dan mereka terus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Maka demikianlah yang sama kepada kita semua yang sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yang terus menyembah dan terus mentaati Dia. Bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu
harusnya akan mendorong setiap kita, akan memotivasi setiap umat tebusannya untuk mempercayai Tuhan, menaruh kepercayaan dan memuji Tuhan tidak habis-habisnya, terus menerus. Karena kasih setia Tuhan tadi, karena perbuatan-perbuatannya yang hebat. Coba lihat seorang Daud ketika dia menghadapi ancaman dan tekanan dari Goliat yang sudah menekan dan melumpuhkan bangsa Israel 40 hari. Lalu Daud datang dengan umban. Apa yang dia katakan? Bukan masalah umbannya, bukan masalah batu itu, bukan. Tapi apa keyakinan Daud? Pernyataan Daud ini yang penting. Dikatakan, kalau Tuhan sudah membebaskan aku dari singa, dari segala macam serigala beruang yang berusaha mengancam ternak domba yang aku gembalakan, yang dipercayakan oleh ayahku kepadaku, walaupun kecil. Tuhan telah menolong aku di masa lalu. Maka hari ini, di hadapan orang yang tak bersunat ini, yang bukan punya perjanjian dengan Yahweh ini, dia pun akan menjadi santapan binatang buas. Saudara lihat, apa keyakinan Daud? Cuman satu. Perjanjian Allah. Karena dia bicara mengenai yang tak bersunat, berarti kan orang Israel itu kan, sunat itu adalah lambang perjanjian Allah yang telah ditetapkan oleh Abraham kepada Abraham dan kemudian oleh Musa juga. Sunat, sign of covenant pada perjanjian lama. Dan dikatakan karena kamu bukanlah orang umat perjanjian Tuhan, maka kamu akan dihakimi. Yang kedua, dia melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan sudah setia di masa lalu, saat ini pun di dalam keadaan kami tertekan. Semua sudah lumpuh, semua sudah patah arang. 40 hari terus menerus diintimidasi oleh Goliat. Tapi Daud keluar dengan sebuah keyakinan. Bukan karena dia hebat, dia tidak punya latar belakang pendidikan militer. Seperti Saul dan semua kakak-kakaknya yang ikut berperang bersama Saul. Tapi dia punya Tuhan yang berjanji kepada dia. Yang memberikan semua dan dia mengingat kasih dan karya Tuhan di masa lalu. Maka hal yang sama, Tuhan pasti juga akan membebaskan mereka. Biar kiranya ini mendorong kita terus. Setiap orang percaya gereja Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dan sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah gagal. Jadi jangan menyerah. Jangan patah arang. Mari bersyukur. Dalam segala perkara. Bersyukur. Bapa hamba berdoa. Bila kiranya kebenaran firman ini sungguh tertanam dalam hati kami. Kuat dan mendorong kami untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami akan berjumpa kembali dengan Engkau di sorga mulia. Dan penuh dengan nyanyian pujian dan sorak kemenangan. Tuhan yang memberkati Engkau. Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau. Memberikan Engkau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Dia menghadapkan wajahnya memberikan engkau damai sejahtera. Kebenaran, sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga langit dan bumi yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok. Shalom.